Oke, pada pertemuan ini kita lanjut, yang kemarin ya. Jadi yang kemarin kan tentang linear system in frequency domain. Jadi kemarin, sudah dibahas sedikit tentang transfer function, di sini kemarin tentang fasor ya. Nah, di sini tentang transfer function-nya. Sebenarnya transfer function nanti ujung-ujungnya kalau di frekuensi domain adalah Bode plot, nanti di bawah. Sebenarnya kan kalian sudah kenal Bode plot, tapi untuk prosesnya dulu masih buat elektronika analog. Nah, sebenarnya kurang lebih sama. Jadi transfer function itu output per input. Jadi ini karena dalam sistem jadi bentuknya general, outputnya bisa macam-macam, inputnya bisa macam-macam, nggak cuman rangkaian analog aja, rangkaian RC gitu ya. Kalau yang dulu kan kalian sudah belajar tentang RC. Nah, di sini kita terapkan di sistem, jadi lebih general. Di sini mungkin langsung ke contoh. Nanti mungkin kalian juga bisa sambil oret-oret. Jadi di sini saya nggak pakai PPT karena memang ininya oret-oretan. Jadi coba ngitung. Nanti saya coba juga. Sebenarnya saya mau siapkan dulu notesnya, tapi nanti kalau saya siapkan notesnya, kalian nggak tahu prosesnya. Jadi nanti sambil saya tulis pelan-pelan, kalian juga ngikuti. Semoga tulisan saya juga bagus kalau misalnya di sini, karena harus pelan-pelan kalau mau nulis ini buat rapi. Gitu ya. Ini mungkin sambil kalian ikuti juga ya di example yang 6.3. Jadi di sini contohnya ada sistem bentuknya blok gini, gini ya, blok sistem. Jadi ada transfer function-nya ada 3, 1, 2, kemudian 3. Masing-masing ini ada yang ada yang feed forward, ada yang back forward atau yang feedback-nya. Jadi kalau yang di atas ini namanya feed forward gain, kalau yang di bawah karena dia reverse-nya atau namanya feedback, jadi disebutnya feedback gain. Nah, yang di atas karena kemarin masih fungsi asosiatif, kemarin masih ingat dianggap aja di sini G1 sama G2. Jadi kalau mau G, ya tinggal dikalikan G1 dikalikan G2 gitu ya. G1-nya adalah 0,06 per C omega, G2-nya 16,67. Jadi bisa juga suatu function itu bentuknya konstanta, bukan variabel. Kalau yang kayak gini namanya konstanta ya. Jadi nilainya fix 16,67. Nah, kemudian kalau yang ini mungkin dia akan berubah berdasarkan frekuensi. Di sini mungkin dia nanti semacam filter atau gimana. Nah, ini pokoknya nilai functionnya atau bentuknya di sini 0,06 per C omega. Tinggal dikalikan, di sini 0,06 dikalikan 16,67, dapatnya 1 per C omega. Nah, di sini bentuknya sudah domain frekuensi karena bentuknya pakai omega, jadi radian ya. Nah, kemudian ada feedback-nya. Di sini feedback-nya adalah H. Kalau misalnya dalam suatu sistem bentuknya ada ini misalnya ya, G, kemudian ini output ya, ini nggak kelihatan. Kemudian ada feedback-nya gini, di sini nggak ada apa-apa, tapi tetap ada nilainya. Jadi kalaupun nggak ada bloknya seperti ini langsung, dianggapnya dia hanya satu. Nah, karena di sini ada nilainya, hanya ini bisa juga fungsi kayak gini, tapi yang di sini ditulisnya adalah konstanta. Ini tentang arterial blood pressure terhadap small change in fluid ya, fluid intake. Jadi di sini adalah inputnya adalah fluid intake. Nah, yang di sini dia arterial blood pressure. Jadi ini sebenarnya kalau misalnya kalian mau memodelkan sesuatu, nanti mungkin belajar sama Pak Uji atau Pak Alfian ya untuk pemodelan. Nah, di sini pemodelan nggak jauh-jauh juga sama bentuk blok kayak gini. Jadi bentuknya adalah blok sistem. Nanti di dalamnya memodelkan aliran atau aliran darah atau apapun. Nah, nanti berhubungan sama outputnya. Di sini outputnya blood pressure. Jadi kalau ada fluid intake, ada yang mempengaruhi di sini nilainya seperti ini dan biasanya kalau di biomedical engineering lebih ke terapan. Jadi kalian sudah dapat modelnya, jadi misalnya model jantung. Nah, sirkulasi jantung kalian tinggal hitung. Tapi bisa juga nanti kalau misalnya ini lebih ke matematika, dicoba untuk membuat modelnya.
Nah, di sini G-nya sudah dapat, jadi G total, karena dia asosiatif ya, dikalikan kayak gini, tinggal dikalikan aja, jadi ya ini 1 per J omega. Kemudian untuk output, berarti kan PA ini dibagi V in. Jadi semua yang di atas dibagi yang bawah. Ini mungkin biar agak lebar, saya tulis di sini pelan-pelan ya. Mungkin kalian juga sambil ngikuti. Jadi nanti kalau misalnya ada yang belum paham, bisa ditanyakan langsung. Atau mungkin saya salah hitung gitu. Kalian bisa bantu benarkan. Jadi yang di awal ini inputnya V in. Kemudian di sini ada bentuknya summation ya. Kemudian di sini 0,06 per J omega. Ini fungsi yang pertama. Kalau tulisan saya jelek, mohon maaf ya. Ini G1. Kemudian ada lagi function yang kedua, dia bentuknya langsung fix 16,67. Nah, yang di sini outputnya adalah PA, artificial pressure. Tapi di sini ada feedbacknya, ada feedback gain, jadi dia ada yang forward arahnya ke kanan terus ada yang balik. Jadi di sini 0,05. Nah, kita diminta di soal yang 6.3 ini disuruh cari transfer function-nya. Nah, pertanyaan adalah transfer function-nya gimana bentuknya. Jadi kita mulai coba pelan-pelan. TF itu kan sama dengan output per input. Nah, outputnya di sini adalah PA dalam satuannya milimeter Hg. Kemudian inputnya di sini adalah fluid intake atau V-in ya, intake dalam satuan mililiter mililiter per menit. Nah, yang di sini G-nya mungkin sebenarnya kalian kalau lihat yang PPT yang sebelumnya kan ingat ya kalau misalnya rangkaian seperti ini bentuknya gimana. Simpelnya adalah kalau misalnya entah kalian sudah coba buka atau coba sendiri atau belum. Ya, saya ulangi pelan-pelan lah. Kemarin lewat PPT nggak pakai oret-oretan. Nah, kalau misalnya kayak gini, berarti kan ini yang upper box, jadi yang di atas ini ya, yang di atas. Ini anggap aja ini S1. Kemudian ini yang S2, yang di bawah. Yang upper, cukup Pak ya. Nah, ini dasarnya ya, biar tiba-tiba kenapa kok nggak, kalau yang di buku ini kan langsung dia dapatnya G per 1 plus GH. Nih, kemarin sudah di PPT yang sebelumnya, saya review sebentar. Jadi yang upper box itu berarti kan output per input sama ya. Ini inputnya, anggap aja ini in. Berarti out per inputnya adalah S1, berarti out per S1. Jadi nanti kalau di ini kan SI-nya sama dengan, oh ini ada G di sini ya. Upper out berarti untuk dapat input berarti G dikalikan output. Ada G-nya. SI-nya berarti, sebentar. Ini kok runyam. Upper box di sini. Aduh, ini kalau ini harus sabar nulisnya pakai ini. G sama dengan G ini bisa jadi transfer function. Kalau misalnya kalian ingat yang di elektronika analog, ada dia bentuknya gain. Nah, biasa juga dia bentuknya function atau simbol macam-macam ya. Di sini simbolnya G, berarti kita pakai G. G sama dengan output per input. Outputnya tetap out, inputnya adalah S1.
Nah, jadi kalau misalnya kita tarik, nanti buat substitusi S1 sama dengan out per Q. Gitu ya. Kemudian untuk yang lower yang ini, lower box, dia di sini nilainya H. Nanti kita ambil H sama dengan outputnya karena dia arahnya kebalik seperti ini. Jadi dia outputnya adalah S2. Jadi dibalik S2 per out. Nah, ini. Jadi nanti kalau misalnya S2 sama dengan H dikalikan out. Oke. Kita udah dapat S1 sama S2. Masih ingat yang hukum Kirchhoff? Jadi yang ini anggap aja kayak arah arus ya. Jadi in itu kan sama dengan S1 plus S2 pertambahan cabang. Jadi yang masuk sama dengan yang keluar. Ada 2 cabang di sini. Jadi input sama dengan S1 plus S2. Jadi di sini S1 sama dengan input dikurangi S2. Tinggal kalian masukkan di sini. Nah, S1-nya dapat adalah output per Q sama dengan inputnya tetap input dikurangi S2. S2-nya kita dapat H dikalikan output. Tinggal substitusi biasa. Out sama dengan Q kalikan input kurangi H kalikan output. Nah, kemudian kita tarik balik. Ini out-nya biar sejajar. Jadi out ditambah H kalikan output. Oh, ini harus dikalikan G ya. G-nya kelewat ini. Ini kan G kali input, G kalikan H. Saya sempilin di sini. Minus G. Lewat. Berarti di sini juga plus G kalikan H kalikan output. Sama dengan G input. G kalikan input. Ini bisa disederhanakan jadi out dalam kurung 1 plus G kalikan H. Sama dengan G kalikan input. Nah, kemudian bisa didapat output per input sama dengan G per 1 plus GH. Nah, jadi dapat seperti di buku, output per input sama dengan kayak gini. Jadi sebenarnya sama kayak rangkaian elektronika analog. Kalau misalnya ini R, kemudian C, kalian hitung output per inputnya gimana, pakai hukum Kirchhoff boleh atau pakai arus ini ya, pembagi tegangan atau pembagi arus. Nah, itu boleh. Pokoknya intinya transfer function itu sama dengan output per input. Kalau dulu yang angkatan sebelumnya, karena memang hitung manual ada di elektronika medis, waktu itu praktikum, saya minta mereka untuk bisa turunkan transfer function dari suatu rangkaian. Jadi kayak yang kalian lakukan di eksperimen teknik biomedis yang di P1 ya, yang di rangkaian analog filter, itu proses transfer function-nya saya buatkan. Tapi sebenarnya kalau misalnya kakak tingkat kalian dulu, saya suruh turunkan sendiri dari berbagai macam. Nah, ini karena kalian di skip yang bagian elektronika medis, mungkin di teori semoga ada, paling nggak kalian sudah bisa caranya nanti. Jadi ini sebenarnya kalau misalnya untuk sistem, kebanyakan transfer function dipakai di hardware. Jadi kalau misalnya kalian yang pengen skripsinya nanti hardware, kalian harus paling nggak paham untuk bikin transfer function atau sistem dari benar-benar yang bentuknya blok seperti ini. Ini sebenarnya dibuat blok seperti ini biar lebih gampang. Jadi kalau yang kemarin kalau kalian lihat yang di Twin T itu kan panjang ya bentuknya karena pakai ini macam-macam harus di rangkaian paralel. Nah, tujuannya di blok seperti ini sebenarnya lebih simpel. Jadi tinggal perkalian substitusi biasa kemudian dibagi dengan feedbacknya output per input.
Oke, balik lagi ke yang soal. Jadi yang di soal kita sudah dapat G-nya. Jadi ini kan sebenarnya tinggal dimasukin ke sini, output sama dengan G per 1 plus GH. Nah, cuman G-nya di sini ada 2. Jadi kita harus cari dulu G-nya sama dengan G1. Ini dalam fungsi semuanya omega ya, karena frekuensi. G1 dikalikan G2, ini 2, kan 1. Nah, omega juga. Tinggal dikalikan biasa, 0,06 per C omega dikalikan 16,67. Ini mungkin bisa sambil dihitung kalkulator. Ini dikalikan ini sama dengan 1,0 sekian lah. Tapi 1 per C omega. Dapat nilai G-nya. Tinggal dimasukin ke sini. Transfer function-nya. Jadi transfer function-nya didapat tadi sesuai perhitungan ini. G per 1 plus G kalikan H. Tinggal dimasukkan 1 per C omega. Ini kalian sambil coba hitung urat-urat ya. Sambil dilihat lah paling enggak. 1 plus C omega. 1 per C omega hanya sudah dikasih tahu di sini hanya adalah 0,5. Cukup cuma 1 jadi kita langsung masukkan. 0,05. Oke. Biar gampang disamakan ruasnya ini dikalikan semuanya J omega jadi tinggal 1. Di sini J omega ditambah 1 ya tetap di sini karena hilang J omega-nya jadi tinggal 0,05. Nah, tinggal seperti ini. Nah, biasanya kalau transfer function untuk gampang lihat ordernya yang di sini ini diubah ke 1. Jadi biar gampang. Jadi di sini ubah ke 1. Maksudnya ubah nilainya jadi 1. Berarti kalau mau dijadikan 1 kan dikalikan 20 ya. Jadi atas bawah dikalikan 20. Jadi 20 per 20 J omega ditambah ini jadi 1. Nah, dari sini kita bisa lihat karena dia pangkatnya cuma 1 ya di omega ini. Jadi dia termasuk order 1. Nanti kalau omeganya ini pangkat 2, JW omega pangkat 2 plus JW lagi kemudian plus 1, baru itu dia order 2. Karena di sini dia nggak ada pangkatnya, anggap aja ini pangkat 1, jadi di sini dia order 1. Yang paling simpel adalah order 1. Nanti kalau semakin tinggi, order itu nanti ngaruh ke bentuk Bode plot. Kalian kalau misalnya nanti Bode plot, mungkin nanti dibahas di akhir sama Pak Akib tentang filter. Ada kalau misalnya pengen filternya ideal, ordernya harus ditinggikan. Jadi kalau misalnya filter ideal, low pass itu kan harusnya kayak gini gitu ya. Nih, bentar. Nah, kayak gini. Tapi biasanya dia nggak ideal, jadi turun sedikit kayak gini. Nah, untuk bisa dia jadi ideal, mendekati gitu, nah kayak gini atau mungkin naik lagi terus, nah kayak gini. Ini ordernya biasanya harus dinaikkan. Salah satu caranya. Jadi nggak satu-satunya cara, ada banyak cara. Bisa menambah rangkaian atau gimana, biasanya ordernya ditinggikan. Nah, kalau semakin ordernya tinggi, sistemnya pasti semakin kompleks. Rangkaian analognya semakin banyak. Nah, kayak gitu jadi rangkaiannya nanti kalau dijadikan dia nggak sesimpel ini, nanti ada kuadrat di situ. Nanti contoh yang terakhir ada kok yang order kedua. Oke, jadi untuk yang soal atau example yang 6.3, dia disuruhnya untuk cari transfer function. Ya ini transfer functionnya sistem ini sistem apa arterial blood pressure sama fluid intake transfer functionnya ini. Jadi nanti kalau misalnya kita punya sistem, ya tinggal dimasukkan. Nanti kalau misalnya, oh outputnya sekian, atau oh ada input sekian, outputnya berapa, tinggal ditarik balik. Ya ini yang lanjutannya. Setelah dapat transfer function, dapat ini ya, mungkin nanti bisa di ini. Nah, yang di soal 6.4 ini adalah lanjutannya. Di sini diketahui input sinyalnya adalah 0,6 sin 0,3 T plus 20. Jadi ini bentuknya sinyal sinusoid. Atau kalau misalnya ini karena dia continue ya, maka sinusoid.
satuannya mililiter per menit. Kalau udah tahu inputnya, disuruh cari outputnya berapa. Nah, karena kita sudah tahu sistemnya, maksudnya transfer function dari sistem, kita bisa cari output. Karena transfer function ini adalah output per input. Jadi kalau inputnya tahu, ya outputnya tinggal dikalikan sama ini, gitu ya. Nah, untuk yang contoh kedua, ini di buku agak keliru sedikit ya. Tapi nanti kita cari. Karena kalau misalnya sesuai sama fasor kemarin kan, ini amplitude, yang di sini adalah amplitude adalah masuk ke sini, yang di sini adalah sudutnya. Nah, yang di sini kan harusnya 0,6 juga, tapi ini 0,5. Entah yang salah soalnya, entah itu yang salah jawabannya. Tapi kayaknya yang salah soalnya. Tapi nggak apa-apa, kita nanti hitung pakai yang sesuai soal ya, jadi 0,6. Jadi kita tulis di sini. Mungkin yang di buku prosesnya agak singkat, jadi mungkin kalian bingung alurnya. Nah, ini makanya saya coba pelan-pelan di sini. Jadi yang kedua ini example 6.4. Jadi diketahui sinyal yang tadi, sinyal blood pressure yang PA tadi, itu inputnya adalah berapa tadi? 6 sin, 0,6 sin ini ya. Jadi inputnya, karena inputnya adalah V in tadi, fluid intake, jadi V in dalam fungsi T, jadi dia 0,6 sin 0,3 T plus 20. Nah, satuannya mililiter per, satuannya tadi mililiter per, itu mililiter per menit. Jadi dia akan berubah setiap menitnya adalah sekian. Jadi nanti tergantung waktu. Kalau waktunya 0, dia ya tinggal 0,6 kalikan sin 20. Nah, dapat nilai mililiternya. Kemudian kalau, jadi bisa dibuat grafik lah ya, bentuknya adalah sinusoid kayak gini. Jadi berubah terhadap waktu karena dia continue. Nah, kalau kita sudah dapat transfer function ya dari yang ini tadi, jadi TF itu kan sebenarnya adalah output per input. Output per inputnya kita dapat 20 per 20 J omega plus 1. Nah, misalnya ini sudah diketahui transfer function-nya seperti itu. Tinggal diubah aja. Kalau mau lihat output, ya berarti tinggal 20 per 20 J omega plus 1 dikalikan input. Gitu ya. Nah, lebih gampang ya untuk ngitung, kita ubah ke bentuk frekuensi. Karena di sini kan pakai omega. Jadi inputnya di sini juga kita ubah ke bentuk frekuensi. Jadi VIN, V intake ini dalam bentuk radian. Paling gampangnya kemarin kita ubah dulu. Kalau misalnya ini karena fasor, kemarin kita lihat fasor ya. Fasor itu kan langsung ubah dari time domain ke frekuensi domain. Jadi fasornya itu dia dalam bentuk cosinus. Jadi diubah dulu ke cos. Kita tahu sin itu sama dengan sin omega itu sama dengan bentar. Sin omega T sama dengan cos, kan cuma beda fasa ya. Berarti cos omega T dikurangi 90 derajat. Jadi cuma beda fasa gini aja. Jadi kalau mau diubah dari sini ya tinggal 0,6 sin dikalikan 0,3. Sorry, kenapa sin lagi? Harusnya cos 0,3 T ini plus 20 dikurangi 90 derajat. Udah gini aja. Jadi dia dapatnya 0,6 cos 0,3 T minus 70 ya. Nah, ini kalau dibentuk fasor, tinggal ambil yang ini. Jadi amplitude kan yang ini, kemudian yang ini untuk sudutnya. Jadi
Kalau bentuk fasor, bentuknya dia jadi 0,6 pada sudut minus 70 derajat. Nah, bentuknya seperti ini. Jadi ini kita sudah bisa dapat inputnya. Input dalam bentuk radian. Input dalam bentuk radian atau frekuensi. Bentuknya kayak gini. Nah, kita juga bisa ambil, ini kan omega T ya sebenarnya. Ini kita ambil sebagai omega. Jadi omeganya sama dengan 0,3. Nanti tinggal dimasukkan ke sini. Nah, dimasukkan ini. Setelah kita dapat omega sama input, biar sudah inputnya sudah sama, tinggal ke sini. Output sama dengan 20 per 20 C, omeganya bisa dimasukkan 0,3 plus 1, inputnya juga sudah bisa dimasukkan, inputnya 0,6 dalam sudut ya, minus 70 derajat. Nah, yang di atas ini tinggal diselesaikan ya, tinggal diselesaikan secara perhitungan aja. Jadi ini kalau dihitung secara ini 20 dikalikan 0,6 dapatnya berapa? 12 ya. Dihitung manual aja 12 dikali dalam sudut minus 70. Tetap ini kan perkalian biasa. Kemudian yang bawah 20 dikalikan 0,3 jadi 6J ya. 6J plus 1. Yang di atas sudah bentuk fasor. Bentuknya sudah pakai derajat sama amplitude. Sudah bentuk polar lah istilahnya. Biar sama, jadi biasanya memang paling gampang dia polar form. Nah, yang di sini dia masih rektangular. Nah, biasanya paling umum dipakainya polar biar gampang untuk menentukan sudut dan amplitudenya. Jadi, rektangular ini harus diubah ke bentuk polar. Ubahnya gimana? Kalian dulu masih ingat yang di awal sinyal processing, karena memang sistem ini mengikuti apa yang dilakukan di sinyal. Dulu masih ingat rektangular tuh polar conversion ya. Jadi tinggal ditentukan C-nya adalah akar dari A kuadrat plus B kuadrat. Kemudian tetanya adalah min tangan B per A. Ini sebenarnya langsung aja B per A ya, bukan minus B. Mungkin contohnya ada yang di sini dulu. Nah, yang ini. Jadi tangan B per A. Nah, kita tinggal ubah di sini. Ini kan sebenarnya kalau kalian ingat deret Fourier yang A plus bla 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 B sin ya. Nah, berarti yang B sin itu kan ada J-nya atau J sin theta. Jadi di sini ini adalah B, yang di sini adalah A-nya. Jadi tinggal dimasukkan untuk ubah ke polar. Jadi saya taruh sini ya. 6J plus 1 kalau diubah ke polar. Nah, tinggal C sama dengan akar 1 kuadrat plus 6C dikuadratkan. Kalian masih ingat C itu adalah akar min 1. Nah, kalau misalnya akar min 1 dikuadratkan, dia jadi min 1. Jadi jangan bingung, kenapa di sini di buku tiba-tiba langsung mana ya? Tiba-tiba di buku jadi minus. Saya lupa di mana. Pokoknya yang di buku ini cuma berapa lari dan langsung. Oh ya, di buku nggak dijelaskan bahkan. Ya udah nggak apa-apa. Kalian ikutin ini aja pelan-pelan. Jadi di sini cuma dapat langsung polarnya. Jadi kalau di buku dia langsung dapat nilai 6,8 ini. Oke, biar nggak bingung. Jadi kalian ikutin satu-satu.
Oh sebentar, sorry. Ini langsung ya, 6-nya nggak pakai yang di sini. Langsung dia 7. Yang pakai adalah di sudut nanti. Oh iya, oke. Nggak. Ini langsung ya. Ini nanti yang J-1 itu nanti di bawah. Jadi dia langsung ambil A sama B-nya. Jadi ini 6 kuadrat di sini. Jadi langsung dia dapat akar 37. Jadi akar 37 itu sekitar 6,08. Nah, oke. Kemudian untuk yang fase, tinggal kotangan B per A. Jadi dapatnya B-nya di situ 6/1. Tangan min 1 per, ini ya, tangan 6 lah berarti ya. Dapatnya sekitar 80 derajat. Sebenarnya ini masih 80 radian, tapi kalau mau dijadikan radian kan dikalikan 360 per 2pi. Nah, 360 per 2pi dia jadinya 1, ini sama aja jadi langsung 80 derajat. Jadi kita bisa langsung tulis di sini 12L min 12L, 12 sudut 12 pada sudut minus 70 derajat per, dapatnya di sini ini C-nya, kemudian ini fasor ya. Jadi 6,08 sudutnya adalah 80 derajat. Nah, ini tinggal dibagi. Tinggal dibagi biasa, 12 dibagi 6,08 dapatnya sekitar 1,97. Nanti coba sambil dihitung kalau misalnya saya salah ya. Sudutnya min 7, min 70 nih. Min 70 dikurangi 80. Jadi kalau per di sini dikurangi. Tinggal naik ruas jadi minus 80. Jadi outputnya sama dengan 1,97 dalam sudut minus minus 150 derajat. Satuannya adalah milimeter Hg. Tapi di sini masih dalam bentuk radian atau omega. Nah, kalian disuruh dalam bentuk T-nya. Jadi biar nanti kalau waktunya sekian, sudutnya sekian, tinggal dimasukkan aja. Output dalam kurung T, amplitudenya tetap 1,97, kemudian dalam bentuk kosinus, dalam kurung, omeganya berapa tadi? Omeganya kan tetap 0,3, jadi 0,3 T minus 150. Nah, jadi nanti dia akan, kalau misalnya dikasihkan sudut atau plot sumbunya, jadi dia akan bergeser sekitar minus 150 derajat. Atau kalau misalnya kalian mau hitung fase delay, kayak yang dulu waktu di awal kalau nggak salah ya. Yang mana ya? Di PPT yang awal apa ya? Ya pokoknya nanti coba dilihat lagi. Nah itu kalau menghitung fase delay kan tinggal fase delay sama dengan T-nya ya, TD, theta per 360 dikalikan T periode, T besar. Atau bisa juga theta per 360 dikalikan T ini kan kebalikan sama F. Jadi di 360 F. Nah, yang kita punya adalah omega. Di sini jangan lupa ini omega. Omega sendiri adalah 2πf. Jadi kalau kita mau cari F, berarti ya 2pi per omega. Jadi tinggal TD-nya sama dengan theta. Theta-nya di sini minus 150. Theta-nya di sini 180 ya. Sebentar. Kayaknya di perhitungan ini ada kok di bawah. Nah, di sini.
Tetanya di sini 80 karena digeser dari 80 ke input fasenya minus 70. Jadi yang dihitung di sini pergeserannya dari mulai input. Jadi yang dihitung adalah yang outputnya aja. Jadi digeser berapa. Jadi yang dihitung di sini bukan nggak langsung 150 ya, tapi inputnya. Jadi 80 per 360 2pi dikalikan 2pi per 0,3. Dia jadinya sekitar 4,65 menit karena satuannya adalah ml per menit. Jadi kita ambil waktunya juga di sini menit. Jadi dia akan bergeser waktunya nanti setiap detik, setiap pergeseran waktu adalah sekitar 4,65. Nah, di sini sudah dijelaskan juga. Jadi dari stimulusnya dia ada delay transferring fluidnya ke bloodnya. Nah, dia sekitar 4,65 menit. Untuk sistemnya ya bentuknya ini. Ini karena dia pakainya 0,5 ya. Kalau yang di buku karena dia salah ini ya di sini 0,5 jadi sampai ke bawah dia ngitungnya 0,5. Jadi di sini pun dapatnya 10. Nah, masalah sama aja tinggal dihitung ulang. Kalau yang di sini saya sesuaikan sama perhitungan 0,6. Jadi ada dua opsi lah ya sama. Oke, gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan dulu sebelum lanjut? Bisa ngikuti? Bu, saya izin bertanya. Yang tadi di time delay itu tetanya kenapa pakai yang 80, Bu? Ini karena dia bentuknya yang dihitung adalah yang dari pergeserannya. Jadi di sini inputnya, jadi dari input kan digeser 80 ya. Jadi yang dari awalnya kan dia 70, minus 70 ini. Jadi kita sudah punya start point di minus 70, kemudian digeser 80. Jadi dia ngitungnya karena fase delay, jadi cuman pergeserannya aja. Ya, pergeserannya kan 80. Tapi totalnya nanti kalau dihitung fase dia 150 derajat gesernya. Tapi kalau untuk ngitung fase delay, dia awalnya sudah start point-nya minus 70 soalnya. Kecuali kalau dia start awalnya 0. Jadi kita hitung 150. Tapi karena dia minus awalnya adalah minus 70, bergesernya 80. Jadi dari start point dihitung cuman waktu gesernya aja. Gitu Sabrina. Iya Bu, sudah mengerti. Terima kasih. Nah, ini yang dihitung adalah pergeserannya. Jadi delay-nya, respon delay-nya. Jadi yang kedua dia ada pergeseran sekitar 4,65. Jadi untuk dari yang respon pertama kemudian ke respon kedua itu ada sekitar 4,65 untuk jalannya sistem. Jadi ini kan kita anggapannya adalah di sistem ini. Jadi waktu di sistem ini ngelewatin ini, dan kemudian ada feedback di sini. Nah, pergeserannya adalah ada delay sekitar 4 menit untuk dapat respon yang kedua, gitu. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Yang lain? Ibu itu kayaknya Ibu salah di perhitungannya deh. Gimana? Coba Mana? Kebalik ya? 0,3-nya Iya, itu kebalik, Bu. Balik ya, oke benar. Oh iya benar, yang di buku dia 2pi W per F. Oh iya benar, ini harusnya kan dia ini ya, kebalik. Dia ini dulu, W per 2pi. Iya benar. Ini jadinya dia 0,3 per 2pi. Tapi perhitungannya benar kok. Karena saya lihat hitungannya di sini. Tapi coba hitung ulang lagi. Karena kemarin saya lihat nggak ada perubahan dari yang ini. Kalau yang di atas ini berubah ininya fasornya, jadi saya hitung ulang. Kalau yang ini fase delay-nya nggak berubah karena fasenya tetap sama. Dari minus 70 geser 80 ya. Ya udah benar ya. Ini waktunya tetap kok.
Pi-nya di sini juga pi radian ya harusnya. Bentar, saya coba hitung. Oh, pi biasa ternyata. Jadi pi biasa. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ini mungkin juga perhitungannya nanti coba dihitung ulang. Kalau misalnya saya salah hitung, tapi ini harusnya 6 dikalikan akar 37 ini, benar kok. Akar 37 dia dapatnya sekitar 6,08. Ya, terus kemudian 12 dibagi 6,08. Jadi sekitar 1,97. Gitu ya. Ada lagi yang mau ditanyakan dari sini untuk menghitung ini nggak masalah ya. Intinya ada di sini. Umumnya sih kalau misalnya kita pakai ini, meskipun nanti ada banyak, kemudian di sini ada banyak, ingat yang di sini aja. Ini karena ini dasarnya. Jadi kalau mau ingat-ingat ini, biasanya ya langsung ngarahnya ke ini. Nah ini. Jadi nanti tinggal diimplementasikan. Oh kalau hanya ada 2 ya tinggal disubstitusi. Hanya juga dihitung H1 kali H2 atau H berapa. Nah yang di sini kan G-nya yang banyak. Kalaupun nanti sistemnya ada tumpuk-tumpuk, ya nggak masalah. Nanti tetap dihitung satu-satu yang lingkar terkecil dulu. Gitu ya. Nanti ada lanjutannya yang agak lebih riwah. Jadi di ini, yang kedua ini. Sampai sini tadi, kira-kira sudah paham alurnya ya? Untuk yang tadi? Ada yang masih bingung belum? Kalau Paham, Bu. paham ya. Nanti kalau Iya. misalnya ini soalnya ini lanjutannya beda tipe lagi, lebih ruwetnya lagi. Nah, yang kedua ini, kalau yang tadi sudah paham, kita bisa lanjut yang kedua. Jadi sistemnya ini ada sistem di dalam sistem. Kalau tadi kan cuma lingkaran yang dalam ini. Cuman yang ini aja. Nah, sekarang ada tambahan. Jadi ini punya sistem sendiri, kemudian ada lagi di luarnya ada feedback secara keluar. Nah, ini ngitungnya gimana? Ini disuruh ngitung transfer function, jadi suruh nyari transfer functionnya dulu, baru dicari outputnya. Kalau inputnya sekian. Jadi kita cari dulu transfer functionnya ya. Kita pelan-pelan di sini. Saya sudah sempat gambar sih sebenarnya. Ini example yang 6.5. Jadi dia ada summation yang pertama. Jadi ini ada input. Nah, ini kemudian ada summation yang kedua. Dan nilainya di sini 10. Kemudian nanti mungkin sambil dicek ya, kalian sambil buka bukunya. 1C. 1/C omega. Nah, kemudian di sini ada input yang pertama atau out accent. Di sini loopingnya adalah 1. Nah, meskipun ini nggak ada function, dianggapnya dia tetap 1 ya. Jadi nanti di sini ada H. Kita boleh simbol apapun sebenarnya, nggak harus G. Kalau yang di buku kan di sini disebutnya adalah G ya. G1. Nah, kita sebut mau F atau mau apapun terserah sebenarnya, tapi umumnya ya pakai mulai dari G. Kenapa kok mulai dari G? Kenapa nggak A? Itu biasanya kesepakatan orang matematika. Jadi dia anggapnya adalah gain, jadi dimulai dari G itu. Jadi ini function sebenarnya bisa macam-macam. Kemudian ada lagi dia loopingnya ada 5. 5 bukan ya? Iya benar. 5 konstanta ini function ya. Bentuknya kemudian 1/C. Nah, kayak gini. Ada fungsi lagi, kemudian untuk yang output yang terakhir. Dia looping secara keseluruhan ke sini. Aduh, jeleknya tulisan. Oke, ke sini. Nah, yang di sini, ini juga ada beberapa bentuk ya. Ada yang lingkaran.
Kadang bentuknya konstanta itu nggak selalu kotak kayak gini. Ada juga ini yang bentuknya lingkaran, tapi nanti untuk substitusinya sama kok. Oh, yang konstan ini bentuknya lingkaran. Kalau yang di atas tadi bentuknya kotak ya. Ya, bentuknya kotak. Yang di sini dia pakai lingkaran. Yang di sini bentuknya juga lingkaran. Jadi mungkin untuk membedakan mana konstanta, mana function. Sama aja sebenarnya, nggak apa-apa. Nah, kita selesaikan dulu yang G1. Jadi yang ini ada G1, yang di sini ada G2. G2 omega. Kita selesaikan dulu G1-nya. G1 tetap output per input untuk karena dia transfer function. Cuman di sini masalahnya out-nya adalah out aksen. Karena cuma sampai sini ya. Per inputnya di sini kita kasih input aksen juga. Jadi inputnya input aksen 1. Outputnya adalah yang di atas dibagi yang bawah. Jadi yang di atas ada, anggap aja ini sama kayak tadi ya. Jadi langsung ini ada perkalian ini dikalikan ini. Jadi 10 dikalikan 1 per J omega. Per yang bawah sebenarnya dia nilainya karena nggak ada konstanta apapun, ya dianggapnya dia hanya sama dengan 1. Jadi dianggapnya di sini hanya sama dengan 1. Nah, kita masih ingat yang tadi. Saya nggak tulis lagi ya, masih ingat G per 1 plus G kalikan H. Jadi di sini G-nya udah yang di atas. Per 1 plus G lagi berarti 10 kali 1 per J omega. Hanya 1, jadi nggak usah ditulis pun nggak apa-apa. Ya, anggap aja dia nggak berubah ini. Jadi ya udah, tapi ini saya tulis 1 biar kalian nggak bingung. Tinggal dikalikan biasa 10 per J omega per 1 plus 10 per J omega. Biasanya tetap disamakan. Jadi dikalikan JW semua, J omega semua jadi J omega plus 10. Ini ya. Nah, umumnya sama kayak yang tadi, ini diubah ke bentuk 1. Nah, jadi nilainya nanti G1 omega sama dengan semua dibagi 10, jadi 1 per 0,1 J omega plus 1. Nah, di sini dapat untuk yang transfer function yang pertama, yang di looping ini pertama. Dia order 1. Jadi ini pangkatnya cuma 1. Sebentar, ini ada 1 yang nah, udah ya, nggak ada yang kelewat lagi ya, sudah ya. G1-nya sudah cukup, sudah benar, mungkin sambil bantu cek. Nah, sekarang yang G2. Yang G2 ini nilainya dia 5 sama 1 per J omega. Jadi kita tulis di sini G2 tetap sama output per input. Nah, outputnya di sini out yang ini dibagi ini. Jadi saya langsung ya, dia sampai sini. 5 dikalikan 1 per J omega. Dia cuman ini aja dulu. Karena nanti untuk yang output secara total, dia harus looping ke semua. Kalau ini tadi kan loopingnya ke sini. Ini kan loopingnya ke semua. Jadi dianggapnya ini cuman linear dulu. Jadi ini kalikan ini. Jadi yang G2 dia cuman 5 per J omega. Nah, sekarang kita hitung transfer function secara keseluruhan. Jadi dari yang atas ini semuanya dikalikan yang bawah. Nah, sekarang tinggal G totalnya. Jadi G1 dikalikan G2. G1 kita udah punya di sini. 1 per omega 1 per 0,1 J omega plus 1 dikalikan 5 per J omega. Dia dapatnya, oke,
5 per, nah ini yang tadi, saya tadi ingatnya yang di atas, ternyata yang bawah. Ini perkalian biasa, 0,1 dikalikan J omega plus ini kalikan J omega. Nah, J omega kalau dikuadratkan, jadi ya yang di sini saya tulis di awal. Nah, J itu kalau dikuadratkan J kali J, berarti ya tinggal minus akar 1 dikalikan minus akar 1 di akar ya. Jadi tinggal minus 1. Jadi nanti di sini ada perubahan sedikit. Jadi kalau yang di buku kayaknya langsung ya. Nah, kalau yang di buku dia langsung ada minus 1. Ini nggak usah bingung kenapa kok ada minus 1. Karena dia perkaliannya ini, J-nya ada kuadrat. Jadi di sini J yang di sini dikalikan J yang di sini, jadi akar 1, minus 1 dikalikan 0,1 per omega, kalikan omega plus J omega. Nah, kayak gini bentuknya. Omeganya ada 2 ya, ada W ini dan ada ini. Jadi omeganya 2. Jadi untuk yang G dapat 5 per minus 0,1 omega kuadrat plus J omega. Nah, kita dapat yang G. Tinggal kita taruh yang transfer function. Transfer function tadi di awal G per 1 plus GH. Sama aja tinggal masukin. Cuman G-nya yang ini. G secara keseluruhan. Jadi 5 per 0,1 minus ya. Minus 0,1 kuadrat plus J omega per 1 plus G-nya adalah 5 per minus 0,1 omega kuadrat plus J omega dikalikan 1. Nah, H-nya kan dia juga di sini nggak ada apa-apa. Jadi di sini dianggapnya juga 1. Boleh pakai simbol apapun lah. Kalau yang di buku dia pakainya H. Jadi H-nya sama dengan 1. Nah, tinggal dikalikan di sini. Disamakan semua penyebutnya. Paling gampang dikalikan semua ini. Jadi nanti 5 per ininya dikalikan ini ya. Minus 0,1 omega kuadrat plus J omega dikalikan ditambah 5. Ini ya, benar ya? Nah, jadi ini sudah bentuk kuadrat kayak gini. Kita bisa lihat di sini pangkatnya 2. Jadi dia ordernya 2. Tapi sebelum itu, jangan lupa ini masih 5. Umumnya dia harus diubah ke 1. Ubah dulu ke 1. Jadi semua dibagi 5 transfer function-nya. Jadi 1 per 0,1 dibagi 5 hasilnya 0,02 ya. Jadi minus 0,02 omega kuadrat plus J omega. Oh, omeganya juga dikalikan 0,2 dibagi 5. 1 dibagi 5 0,2 ya. 0,2 J omega plus 1. Gini ya, benar ya? Biar dicek lagi. Jadi TF-nya kita dapat ini. Nah, di sini pangkatnya 2. Jadi dia order 2. Nah, kalau yang tadi kan dia pangkatnya cuma 1. Cuman ini aja. Dia ordernya pangkatnya 1, jadi order 1. Kalau ini order tertinggi, dia ada pangkat 2, berarti order 3. Kalau misalnya dia 3, ya berarti order 3. Dan seterusnya. Itu lihat ordernya. Jadi nanti kalau misalnya ordernya semakin tinggi, pasti jelas sistemnya akan semakin rimba. Ini bentuknya kayak gini. Dia order 2. Atau nanti ordernya
orde tinggi itu di atas 3 gitu ya. Ini akan lebih kompleks lagi. Nanti akan ngaruh juga, paling banyak nanti dipakai di kontrol, nanti mungkin sama Pak Akib. Nah, itu pakai orde. Tapi biasanya kalau orde tinggi, komponennya akan banyak, jadi riwah kan ya ngitungnya susah. Biasanya ada pakai cascade. Jadi ordenya maksimum kalau yang di digital, mungkin kalau analog bisa sampai order 5, order 7 gitu ya. Tapi itu semakin riwah. Kalau yang di digital paling maksimal biasanya pakai order 2. Nah, tapi biar tetap jadi order tinggi di cascade namanya. Jadi 2 pangkat N. Jadi nanti order 2 dikalikan order 2 kalikan order 2. Misalnya mau jadi 8. Berarti kan kita cuma ngitung order 2-nya aja, simple. Nanti tinggal dikalikan dengan yang serupa. Jadi 2 kali 2 kali 2. Nah, bisa jadi sampai di atas sampai 8 gitu ya. Padahal kita cuma ngitungnya 2. Karena kalau ngitung ordernya tinggi, luar biasa susah untuk ngitung transfer function. Jadi biasanya di digital ngitungnya maksimal order 2 tapi di cascade. Nanti mungkin cascade belajar sama Pak Akif ya. Nah, pertanyaan yang di example 6.5, yang pertama kita suruh cari transfer function, kita udah dapat. Kemudian yang kedua, kita disuruh cari output. Outputnya berapa saat inputnya adalah inputnya tadi berapa? Ini ya, 10 cos 20 T plus 30. Inputnya sama dengan 10 cos 20 T plus 30. Nah, kita tinggal masukkan lagi ke situ tadi. Jadi TF sama dengan output per input. Nah, jadi kalau mau cari output, tinggal TF dikalikan input. TF-nya adalah 1 per 0,02 omega kuadrat plus 0,2 J omega plus 1. Dikalikan inputnya adalah 10 cos, tapi ini masih bentuk time ya, masih bentuk waktu. Kita ubah dulu lagi ke dalam bentuk frekuensi. Jadi nanti inputnya kita ubah dulu. Input dalam bentuk omega. Ini sudah cos. Jadi nggak masalah, kita nggak harus ubah lagi. Kayak yang tadi kan karena masih sin ya. Kita tinggal ambil aja fasornya. Fasornya adalah ini, 10 dalam sudut 30. Ya udah, ini aja bentuknya. Gampang ya. Jadi tinggal dikalikan 10, kalikan fasornya 30 derajat. Sudah. Tinggal dikali biasa. Jadi nanti outputnya dalam bentuk omega adalah 10. Ini tinggal dikalikan 30 derajat. Nah, yang bawah harus diubah lagi ke bentuk polar. Karena ini masih rektangular ya. Nggak usah saya tulis ya. Nanti langsung aja. Biar nggak usah nulis 2 kali. Nah, yang ini harus diubah ke bentuk polar. Ubah ke polar. Nah, kalau mau ubah ke polar, tinggal sama tadi masukin. Ini kan omeganya kita bisa ambil dari sini. Ini kan omega sama dengan 20 ya. Omeganya 20. Kita tinggal masukkan di sini minus 0,02 omega kuadrat, jadi 20 kuadrat ditambah 0,2 J dikalikan kalikan 20 plus 1. Nah, jadi sama dengan sini 400 dikalikan 0,02. Berarti tinggal 4 kali 2, 8 ya. Minus 8, ini ada minusnya. Plus
0,2 dikalikan 20. Jadi hilang ininya. Nolnya tinggal 4 ya. 4 C ditambah 1. Jadi dia ini min 8 ditambah 1 jadi min 7 plus 4C. Udah dapat. Tinggal dimasukkan ke sini. Nah, dapatnya minus 7 plus 4C. Ini masih belum selesai. Ini masih ada JJ-nya. Belum bentuk polar ya. Kita harus ubah dulu ke bentuk B sama A. Lupa saya. Jadi yang di sini adalah yang B, yang di sini adalah yang A. Jadi tinggal dicari kayak tadi. C-nya sama dengan akar minus 7 kuadrat plus 4 kuadrat. Jadi dapatnya berapa? 49 tambah 16. 49 tambah 16. 65 ya. Akar 65 dapatnya 8,06. Dapat. Kemudian tetanya sama kayak tadi. Tangan min 1 per B per A. Dapatnya tangan min kotangan B-nya adalah 4 per min 7. Dapatnya berapa? Sekitar minus 29,74 derajat. Nah, tapi perlu diperhatikan lagi. Kalau yang tadi A sama B-nya dua-duanya positif. Kalau yang ini, yang B positif, yang A negatif. Ini sekalian sama yang dulu, balik lagi. PPT yang dulu ada derajat-derajatnya. Ini yang dulu saya lupa belum benerin ya. Jadi saya buka lagi loh, kok salah masih kan. Jadi yang kemarin saya upload lagi ke aula pembenarannya. Jadi biar nggak keliru nanti kalian kalau lihat. Jadi kalau A sama B-nya positif, kayak yang di contoh yang pertama tadi, dia ada di derajat 1. Jadi nilai range-nya 0 sampai 90. Kalau dia A-nya negatif, B-nya positif, ada di derajat 2. Kemudian kalau di derajat 3, kalau dua-duanya negatif. Kalau yang di derajat 4, A-nya positif, B-nya negatif. Nah, yang sekarang punya kita ini, B-nya positif, A-nya negatif. B-nya positif, A-nya negatif. Berarti ada di derajat 2. Berarti range nilainya antara 90 sampai 180. Ini gimana caranya kalian ubah? Bisa ditambah 90 derajat atau ditambah 180, tergantung nanti bentuknya ya. Jadi kita coba-coba di sini. Kalau min 29 ditambah 90, ini kan masih minus 70. Minus 70. Masih 70. Nggak masuk ya. Jadi ini karena B positif, A negatif, dia ada di derajat 2. Nilainya 90 sampai 180. Kalau kita tambah 90 derajat, dia nggak masuk di sini. Jadi cari yang lain. Minus 29,7 ditambah 180. Di sini kalau ditambah dia jumlahnya sekitar 150-an lah ya, anggap aja ini 30, 150 derajat. Nah, dia sudah bisa masuk di sini. Akhirnya kita pakai yang ini. Nah, kalau diubah ke fasor, berarti kita sudah dapat ini. Kita sudah dapat ini. Nah, tinggal ditulis di sini. 2 ini. Oke. Jadi 8,06 dalam sudut 150. Tinggal dibagi biasa. 10 dibagi 8,06 dapatnya sekitar 1,24.
1,24. Kemudian sudutnya kayak tadi 30 derajat dikurangi 150. Jadi outputnya 1,24 dalam sudut minus 120 fasanya. Ya, ini dalam bentuk radian. Kalau mau ditanya dalam bentuk T-nya, berarti tinggal masukkan lagi 1,24 cos. Kemudian omeganya berapa? Omeganya tadi kan 20 ya, kalau nggak salah. Ya ini, omeganya 20. Berarti 20 T minus 120 derajat. Udah, jadi ini perhitungan. Coba bayangkan kalau kalian nggak ngitung pakai fasor, pakai cos dan seterusnya, kemudian masukkan function, itu akan luar biasa susah. Jadi kalau misalnya kita hitung pakai fasor ini untuk masuk ke sistem, nah dia jadinya gampang. Untuk ngubah dari domain frekuensi ke waktu pun ya udah tinggal kayak gini, dimasukkan omeganya, udah dapet. Nanti kalau T-nya berubah terhadap waktu, tinggal dimasukkan sini. T-nya 1 berarti outputnya sekian. T-nya 5 dimasukkan sekian nilainya. Biasanya untuk perhitungan nilainya ya tinggal kayak gini, nanti tinggal dimasukkan gitu ya. Gitu, gampang kan ya? Bisa ngikuti sampai sini. Ada yang masih bingung? Sini kira-kira sama kok, ini nggak ada salahnya. Jadi 1,24 sudutnya atau fasenya bergeser minus 120. Gitu. Gampang ya? Ada yang ditanyain dulu dari sini prosesnya. Mungkin kalau di buku memang dia lebih singkat karena memang susah nulisnya ya kalau misalnya satu-satu dijabarkan. Jadi kadang-kadang ada yang skip loncat, loh ini kok bisa kayak gini. Tapi kalau misalnya kita pecah satu-satu, coba pelan-pelan, harus dioret-oret. Nah, kayak gitu ketemu nanti. Gitu ya. Ada yang bingung dari sini? Ada yang mau ditanyakan dulu? Bu, mau nanya yang G2 tadi, Bu. G2. G2 itu yang ini. Iya. Itu inputnya emang nggak dilihat ya, Bu? Atau gimana? Ini Kok cuma 5? Ini karena Kan kalau dari situ inputnya sama dengan output action gitu. Karena dia nggak ada feedback ke sini, kecuali kalau dia ada feedback ke sini. Jadi ada bawahnya. Tapi ini karena dia cuman gini, jadi inputnya nanti ngikut yang lanjutannya di sini. Jadi ini sebenarnya ini mungkin kalau yang di sini cukup out aja lah. Ini sebenarnya nggak ada feedbacknya ya. Jadi hanya perkalian skalar istilahnya. Jadi ini sebenarnya ini mungkin saya yang salah nuliskan ininya karena ngikut ini. Jadi kalau yang di sini memang karena dia ada output yang pertama ini kan ya. Jadi input. Jadi yang di sini dia inputnya dia secara keseluruhan. Jadi nggak dihitung input dulu. Sebenarnya ini bukan transfer function sih ini cuman G aja. Gain sebagai dia. Inputnya berapa ya? 1 sebenarnya. Karena dia nggak ada feedback. Jadi kalau mau dituliskan ya dia 1 karena dia nggak ada input baliknya. Jadi bukan lagi 1 plus G kali H. Jadi cuma 1 aja. Kalau mau ditulis di sini ya dia sama dengan 1. Jadi hitungannya bukan kayak yang G per 1 plus GH. Ini kan kalau dia sistemnya bentuknya kayak gini. Nah, kayak ini. Tapi dia nggak ada feedbacknya. Jadi anggap aja dia nggak ada pernya. Jadi cuman lewat lurus biasa aja. Nanti feedbacknya dia memang ada feedback. Tapi feedbacknya sudah dikalikan sama ini. Jadi G2 harus dikalikan G1 dulu. Baru feedbacknya masuk di sini. Gitu lagi. Ini sebenarnya kalau misalnya mau nulis ininya sih sebenarnya ini G2 aja. Ini bukan transfer function ini. Ini saya yang salah sih. Tapi karena kalau misalnya kita ngikutin yang di atas, karena ini looping sendiri ya, jadi tetap ada feedbacknya, jadi kita harus hitung. Tapi kalau ini dia anggap aja 1 karena nggak ada feedback dalam kan ya, kecuali kalau misalnya dia ada feedback di dalam. Nah kayak gini, nah kita hitung. Tapi ini kan nggak ada, dia nggak ada summation di sini, jadi summationnya ikutnya di sini, di luar sini.
Jadi ini sebenarnya cuma ngitung G2-nya dikalikan G1. Atau kalau misalnya bingung ya langsung aja. Ini di skip, jadi langsung di sini. G1 dihitung sendiri dikalikan G2. G2-nya adalah 5 kalikan J omega. Gitu ya. Jadi ini Yo, anggap apa feedbacknya. Dia feedbacknya nggak ada, jadi cuman lurus lempeng gini aja dulu. Dikali biasa. misalnya kalau dimasukin output aksennya itu 10 kali J omeganya salah berarti ya, Bu? Salah karena Oh, feedbacknya masuk di sini ah, dia. Nah, kita lihatnya di sini. Jadi inputnya kan input yang luar. Kecuali kalau yang ini input aksen. ya, Bu. Jadi outputnya dia langsung keluar ke sini. Jadi inputnya adalah input awal. Jadi bukan lagi yang ini. Ini masuk input. Jadi kalau misalnya kita hitung G2 ini dia nggak ada pemisah lambangnya ini kan ya anak ya. Kecuali dia Iya, Bu. ada kan sebenarnya ini positif, ini negatif. Nah, kayak gitu. Tapi di sini nggak ada dia jadi secara keseluruhan. Tapi ini karena bikin bingung yang di sini, jadi ini diselesaikan dulu baru ngitung ini. Sebenarnya ini kan secara satu keseluruhan. Nah, ini sampai sini itu adalah satu sistem. Jadi kalau mau disederhanakan dia bentuknya nah kayak gini. G. Kemudian output 1. Nah, kayak gini sebenarnya. Tapi makanya disebutnya G. Biar nggak bingung. Cuman G-nya ada G1 sama G2. Di mana G1-nya ada lagi di sini. Iya, Bu. Tapi kalau ini dipecah lagi kayak gitu satu-satu ya. Iya, Bu. Ada lagi yang mau ditanyain? Yang lain? Sudah jelas? Atau bingung? Semoga nanti bisa ngikutin satu-satu ya. Oke, kalau nggak ada, saya lanjutkan ke materi. Jadi di sini ini sebenarnya ceritanya untuk menunjukkan bahwa dari transfer function itu kita bisa lihat spektrumnya. Ini yang kalian sudah lakukan tanpa sadar atau mungkin sadar atau nggak sadar, kalian lakukan transfer function di analog, kemudian dilihat Bode plot. Nah, Bode plot itu sebenarnya respon frekuensi terhadap magnitude atau kalau misalnya bentuknya logaritmik ya dia nggak harus dikalikan 20 log. Kalau mau dalam bentuk desibel ya dikalikan 20 log output per input gitu ya. Ini sebenarnya dari transfer function. Dari transfer function kemudian kalian bisa lihat cut off-nya. Nah, kalau misalnya mau lihat cut off itu kan sebenarnya lihatnya dari transfer function-nya di sini ya. Boleh dari mana yang di sini? Nah, yang di sini misalnya itu dilihat dari faktor yang paling tinggi. Order yang paling pangkat yang paling tinggi. Berarti ini adalah cut off-nya. Ini di sini nanti juga dijelasin kok. Jadi dari transfer function kemudian diplot pakai Bode, boleh pakai MATLAB atau pakai Bode manual ya, yang hitung sendiri pakai Excel. Nah, itu nanti akan dilihat nanti respon frekuensi. Karena di sini pun bentuknya adalah omega. Jadi bentuknya masih radian, tapi nanti kalau misalnya mau diubah ya harus dikalikan 2πf. Jadi makanya kalau misalnya di rangkaian analog kalau yang kayak di ETB itu kan dia harus dikalikan 1/2π rangkaiannya karena di sini omega. Jadi harus dikalikan 2π dulu baru dapat frekuensi yang hertz. Nah, yang di sini kalau udah dikalikan 2π dia sudah bentuk frekuensi hertz. Jadi nanti tinggal dilihat responnya sistem itu dia akan bekerja di frekuensi berapa aja. Kayak misalnya kebanyakan sih mungkin contoh paling gampangnya di filter. Misalnya satu sistem dengan transfer function yang kayak gitu tadi, dia nanti kelihatan kalau di Bode, dia hanya jalan sekitar dari 50 Hz sampai kurang lebih 90 Hz atau nggak sampai 100 lah ini, atau mungkin 100 ya. Nanti kita lihat penurunannya, slope-nya. Untuk menentukan titik slope itu adalah minus 3 dB. Kalau bentuk dB ya. Kalau ini bentuk radian, bentuk logaritmik berarti 0,707. Tinggal dikalikan 20 lognya. Nah, tinggal berarti 0,7, sekitar 0,7 dia cut off-nya di sini. Di 0,7.
7 berarti di sini ya. Nah, di sini. Nah, cut off-nya ada di 100 misalnya. Jadi dia setelah frekuensi 100 dia akan mengalami penurunan. Entah itu penurunan output atau gimana. Karena kalau peningkatan berarti kan dia gain-nya 2 kalinya. Atau berapa kalinya, pokoknya lebih besar dari input. Kalau penurunan berarti output-nya nilainya akan lebih rendah daripada input. Nah, nanti tinggal dilihat respon frekuensi. Makanya Bode plot itu juga disebut sebagai respon frekuensi kalau di sistem. Kalau mau dibalik misalnya, kalau dulu sih sinyal ada perhitungan filter analog ya. Kalau yang di sini kita udah karena kita hilangkan karena sudah jarang dipakai filter analog, paling ya filter analog paling RC, kemudian nanti sisanya diselesaikan secara digital. Jadi nanti sama Pak Akif langsung filter digital. Nah, kalau misalnya filter di analog itu bisa custom, misalnya kita butuhnya suatu rangkaian proteksi untuk alat misalnya ya, dia harus melewatkan range frekuensi sekian sampai sekian. Nah, komponen berapa yang kita butuhkan. Nah, itu lihatnya ya dari Bode ini. Dia dari Bode, kemudian dapat transfer function. Transfer function-nya nanti untuk ngitung komponennya. Nanti dapat dari situ komponennya berapa, RC-nya berapa, mau pakai apapun bisa ditarik balik gitu. Jadi bisa kan karena sebenarnya kalau ini kan reverse ya. Jadi kalau udah tahu rangkaiannya dulu, kita bisa hitung transfer function, kita tahu respon frekuensi. Tapi kalau kita nggak tahu rangkaiannya, kita tahu Bode plotnya, kita bisa tarik balik dari transfer function kan kemudian komponennya. Nah, biasanya yang pakai kayak gitu ditarik balik dari Bode kemudian ke rangkaian itu untuk yang rangkaian analog. Tapi kalau yang filter biasanya main-mainnya langsung ke filter digital. Nanti ada FIR sama IIR. Nanti mungkin di akhir sama Pak Akif ya. Nah, jadi di sini makanya ini sebenarnya cuma menjelaskan cerita bahwa transfer function itu ya bisa dianalisis pakai frekuensi. Jadi ada spectrum of transfer function. Ya, namanya adalah kalau kalian kenal sebagai Bode plot. Di Bode plot itu kan sebenarnya ada magnitude terhadap frekuensi, ada fase terhadap frekuensi. Untuk ngeplotnya bisa kalian langsung dapat dari transfer function ini pakai TF ini ya. Ini toolbox-nya MATLAB. Jadi pakai titik per gini. Kemudian fasenya di unwrap karena ini yang bahasan sinyal yang sebelumnya dia masih belum tahu ada di derajat berapa. Jadi karena MATLAB anggapnya cuma ya udah per pembagian angle per ini. Jadi dia harus di unwrap dulu, dijadikan bentuk degree karena awalnya kan bentuknya radian ya, harus dibentuk degree dulu, kemudian di unwrap. Ini cara untuk ngeplot dari transfer function. Ini kan kalau yang sebelumnya kan kalian udah tahu dari rangkaiannya, kemudian di osiloskopkan, dibodekan. Nah, ini kita nggak tahu rangkaiannya, kita cuma tahu sistem ini bekerja dengan transfer function sekian. Kemudian cara untuk dapat Bode plot, ya tinggal kita masukkan ke transfer function, kemudian kita plot terhadap magnitudenya. Magnitudenya kalau mau bentuk desibel, ya tinggal 20 kali 20 log kalikan transfer function ya. Kalau di MATLAB, log itu log 10 gini. Ada dua cara untuk ngeplot fase. Mungkin ini sudah kalian lakukan di yang apa namanya sinyal biomedis ya, yang ETB. Saya belum baca modulnya. Untuk transfer function, selain yang kayak gini, ada juga yang bentuknya gini. Sebentar. Pakai num denum. Biasanya saya pakainya yang ini malah. Jadi nanti yang atas itu yang numerator, yang bawah adalah denumerator. Jadi tinggal dimasukkan. Kalau misalnya pangkatnya, ini S bentuknya karena dia untuk menunjukkan Laplace ya. Nanti Laplace kalian belajar di minggu depan. Nanti kita ini kan. Ini nanti untuk tanda bahwa dia ada di bentuk digital atau diskrit atau analog. Bentuknya gitu, Laplace. Jadi yang kita hitung di sini transfer function. Kalau yang tadi kan pakai J omega ya. Nanti diubah ke bentuk Laplace, bentuknya seperti ini. Jadi nanti tinggal dimasukkan kalau misalnya yang ini 1, ya karena pangkatnya 1, ya ditulis 1. Kemudian harusnya ada konstanta, dia nggak ada konstanta makanya 0.
Kalau yang di sini, jadi dia urut pangkat terbesarnya. Jadi pangkat terbesarnya S2, di sini pangkatnya koefisiennya 1, ya dia tulis 1. Kemudian ini 3, kemudian ini 2. Kalau misalnya 2S kuadrat plus 2 gini. Nulisnya di sini gimana? Nulisnya di sini dia pakai tetap S yang pangkat paling 2, 1 ya. Kemudian ini nggak ada S. Jadi kita harus tulis 0. Kemudian baru dia 2. Kayak gini. Jadi dia urut. Jadi urut yang pangkat keberapa sampai terakhir. Kalau di tengah-tengahnya pangkatnya hilang, maksudnya bukan hilang, pangkatnya nggak ada, kayak gini misalnya ya, dianggap dia tulis 0 di sini. Misalnya S pangkat 3 plus langsung 2 gitu. Berarti ini harus pangkat 3 yang di awal. Pangkat 3 dulu, pangkat 2, pangkat 1, baru pangkat 0. Harus gitu. Kemudian diubah ke TF ini. TF dalam kurung num komadan. Jadi nanti tinggal tinggal di plot bentuknya pakai ini. Bentuknya itu plotnya, saya kok lupa plot ini ya. Nggak ada contohnya ya di sini ya. Transfer function method. Banyak kok contohnya di sini, bisa pakai TF, bisa pakai langsung plot yang ini ya. Jadi di sini udah banyak. Nah, tinggal pakai impuls nih. Jadi langsung dapat step responnya sama impuls respon, bahkan langsung dua-duanya bentuknya. Jadi impulsnya dapat dalam bentuk time domain, sama kalau mau bentuk transfer function ya dalam bentuk frekuensi, Bode plotnya. Nah, kalau mau Bode ya dia pakai Bode kayak gini ya. Langsung Bode gitu aja kok. Dalam kurung sistemnya di sini ya maksudnya tadi num per denum tadi ya. Yang di sini adalah num denum. Jadi penulisannya macam-macam. Ada yang disendirikan num, denum atau langsung dijadiin satu kayak gini boleh. Jadi penulisannya sesuai kaidah pangkat. Atau mau kayak yang di buku, pakai yang langsung ini, semilog, W-nya ini adalah omega untuk terhadap waktu ya. Kemudian magnitude, sama juga. Jadi ini kalau misalnya lihat dalam bentuk Bode plot atau respon frekuensinya. Ini ada contohnya juga kalau nggak salah. Ini contoh yang lain ya. Contoh yang lain kalau transfer functionnya kayak gini, bentuknya dia kira-kira kayak gini. Kita bisa lihat kan, ini high pass gitu. Jadi dari transfer function yang kayak gini, kita nggak tahu ini sistemnya ngapain, sistemnya bekerjanya dalam gimana. Tapi begitu dari Bode plot, kayak gini, ini kayaknya band pass nih gitu. Kemudian kalau yang dari sini, ini high pass. Kalau kebalikannya, berarti low pass. Jadi kita akan bisa tahu, dia filter. Kalau misalnya ada penurunan berarti ya filter gitu ya. Kalau misalnya respon frekuensinya tetap, berarti dia bukan filter. Kebanyakan memang dipakai di filter, tapi bisa juga nanti respon sistem untuk kontrol, misalnya PID. PID nanti kan punya bentuk sendiri ya. Jadi nanti kalau yang ini PID kan nanti P-nya berapa, waktunya berapa, nanti konstannya gimana. Nah, bisa dilihat dari kodenya kayak gitu. Jadi macam-macam untuk lihat transfer function ini paling gampang ya lihat dari komponen frekuensinya. Nah, ini yang tadi dijelaskan lebih lanjutnya lagi. Jadi di dalam Bode plot itu ada macam-macam elemen. Jadi ada konstan gain elemen, kemudian derivatif elemen, kemudian integrator elemen. Jadi ini sebenarnya kalian sudah kenal, cuman mungkin ini adalah istilah teoritis. Jadi paling nggak tahu gitu ya kalau misalnya dicari gainnya yang mana. Gainnya ya adalah konstanta ini atau bentuknya dari transfer function G sama dengan output per input. Kemudian kalau mau bentuknya diubah nggak linear, ini kalau misalnya output per input kayak gini bentuknya masih yang logaritmik biasa. Kalau mau diubah ke desibel ya tinggal 20 kali log G. Kalau untuk fase dia nggak akan berpengaruh karena untuk gain itu yang berpengaruh adalah magnitudenya bukan fasanya. Ya.
Ini dia mengenalkan bahwa di dalam bode plot ada elemen gain, konstan gain. Nanti kalau gainnya lebih dari 1, kalau gainnya 1, G-nya sama dengan 1, berarti ini anggap aja dia nggak ada penguatan. Atau dia sama kayak ya sesungguhnya output sama dengan input. Kalau misalnya G-nya lebih dari 1, misalnya 2, oh berarti outputnya adalah 2 kali inputnya, gitu aja. Jadi ada penguatan. Nilainya dari G-nya itu tadi. Kemudian yang selanjutnya ada derivatif elemen. Jadi derivatif elemen itu sebenarnya kayak yang tadi kita sudah belajar, ya bentuknya J kalikan omega, bentuknya blok gini. Kalau yang integrator elemen dia ada 1/nya. Jadi nanti kalau di kenapa kok dia disebut derivator sama integrator? Karena bentuk yang ditampilkan di mana bode plot bentuknya kayak gitu, kayak integrator sama kayak diferensiator. Atau nanti bisa dilihat dari bentuk linearitasnya. Jadi nanti kalau misalnya kayak gini nanti kebanyakan dipakai di filter. Jadi nanti untuk menentukan FIR atau KIIR. Jadi kalau nilainya kayak gini, dia nilainya disebut sebagai isolated zero. Jadi nanti kalian akan kenal namanya pole sama zero. Nanti di Laplace ya. Nanti ada, bahkan di MATLAB ini, yang di MATLAB yang tadi, yang contoh yang pertama, itu dia ada, kalau kalian sempat lihat yang di bawahnya ada juga Z sama P. Itu adalah zero sama pole. Nah yang di sini ya, ZPK ini untuk zero pole gain. Jadi ada juga nanti setelah diubah ke Laplace itu ada yang namanya pole sama zero. Sebenarnya sama kayak transfer function, cuman penyebutannya aja. Jadi yang di atas ini adalah yang zero, kemudian yang denominator yang bawah ini adalah pole. Nanti pole itu akan kalau di plotkan karena ini nggak ada awalan analog ya. Jadi gimana saya jelasinnya ya. Nanti mungkin di minggu depan saya kasih intronya dulu tentang pole sama zero ya. Jadi nanti untuk filter, kalau yang FIR itu biasanya pakai pole sama zero. Kalau yang, atau saya kebalik, kalau ARR dia cuma pakai 1. Jadi kayak gini nih, dia berarti disebut isolated zero karena dia nggak ada pole-nya. Pole-nya kan nggak ada pernya, jadi outputnya cuma ditentukan oleh zero-nya aja. Ini contohnya sama kayak yang ini tadi, yang G2. Nah, yang kayak gini. Ini kan dia sebenarnya cuma 1 aja nggak tanpa bawahnya ya. Tapi ini ada seper, jadi dia masuk integrator. Jadi nanti kalau dia cuma JW gini aja, ini pole-nya dia nggak punya pole, jadi makanya disebut sebagai isolated zero. Nanti kalau yang di bagian integrator, kebalikannya, dia nilai zeronya tetap 1 terus. Jadi yang di bawah ini yang berubah-berubah, namanya dia isolated pole. Jadi ini cuma elemen-elemen, ini pengantar. Nanti untuk yang selanjutnya, yang Laplace saya jelaskan untuk yang pole zero itu yang kayak gimana. Gitu ya. Nah, di sini kalau misalnya pun mau lihat dalam bentuk logaritmik itu bentuknya kan bisa jadi dia titiknya yang ini bentuknya kayak gini. Jadi dia bisa kelihatan, oh kalau ada peningkatan 1 derajat frekuensi, dia akan naik berapa. Nah, kayak gitu. Jadi lebih enak kalau dilihat pakai desibel. Kalau logaritmik mungkin grafiknya nggak akan terlalu kelihatan. Kalau ini yang desibel dia langsung kelihatan di titik mana dia 0, di titik mana dia ini. Jadi bisa dilihat nanti setiap kenaikan berapa derajat dia akan naik berapa desibel. Biasanya gitu. Jadi untuk lihat linearitas juga bisa. Jadi nanti oh ya dia bentuknya naik setiap derajat dia berapa desibel. Kayak gitu. Untuk yang integrator, di kebalikannya diferensiator, ini dia ada 1 per, berarti dia outputnya tetap ini 1, dia punya pole. Zero-nya dia tetap terus, jadi isolated pole gitu ya. Ini yang selanjutnya order, jadi ini tadi juga sudah saya jelaskan sekilas.
Kalau ordenya dia 1, ya pangkatnya 1. Kalau ordenya 2, dia pangkatnya 2, gitu ya. 3 dan seterusnya kita lihat dari transfer function-nya. Ini penjelasan kurang lebih sama kayak yang di elektroanalog. Kemudian diubah ke bentuk fasor. Nah, ada satu lagi di bawah ini. Nah, kalau yang second order, ini kan sebenarnya ada J omega. Di dalam J omega itu sebenarnya ada namanya damping. Ini kalian hanya, mungkin kalau misalnya mau lebih lanjut lagi, bisa dicari ya. Atau saya nggak tahu kalau di elektronika medis dijelaskan nggak faktor damping ini apa. Ini dia sebutnya faktor damping, sebutnya ini adalah DO. Kalau yang dulu praktikum elektronika medis, ada saya jelaskan di sini karena nanti damping itu berpengaruh sama Bode plot. Jadi kelihatannya gini, dia turun 3 dB tapi ternyata masih di sini. Jadi ini kayak ada semunya, ada penurunan semu. Sebenarnya cut off-nya adalah di sini misalnya, tapi dia karena damping naik ya. Jadi damping itu adalah kenaikan atau ya namanya damping, bahasa Indonesianya apa ya? Jadi ada puncak gitu. Jadi semakin tinggi order, biasanya ada konsekuensi damping. Jadi ada faktor damping karena efek ini ya. Jadi semakin kalau mau apa namanya, semakin mau ideal kan gini ya. Nah tapi filter tuh karena filter itu sebenarnya non ideal, dia bisanya gini. Tapi kemudian kalau dia dipaksa, dia mau gini dinaikkan ordernya, dia bisa rapat tapi ada gini. Nah kayak gitu. Ini adalah namanya faktor damping. Jadi nanti untuk ngitung faktor damping ini harus hati-hati menentukan cut off. Karena kalau misalnya dari sini turun 3 dB, berarti kan nanti cut off-nya ada di sini sekitar. Padahal cut off-nya dia ada di sekitar sini. Jadi itu ada perhitungan tersendiri untuk ngitung cut off kalau ada faktor dampingnya. Jadi saya agak lupa catatan saya. Jadi kalau faktor dampingnya kurang dari sekian, itu pasti dia ada di minus 3 dB. Tapi kalau dampingnya lebih dari sekian, itu ada perhitungannya sendiri nanti. Jadi untuk di rangkaian. Jadi ngitungnya kalau untuk cut off kan kita lihat dari derajat yang tertinggi, dia dapat omega n. Omega n ini kan kayak cut off ya, atau Fn lah, frekuensi nulnya. Jadi nanti tinggal 1/2 pi-nya. Nah, kalau yang di sini ada faktor damping, ini harus dihitung 2 pi per omega n. Nah, nanti ada cara hitungnya sendiri. Saya lupa berapa ketetapannya, tapi kalau saya ranah ke situ nanti jadi ke elektronika medis. Nanti mungkin semoga di elektronika medis ada. Jadi ini saya cuma mengenalkan di sistem, kalau ordernya semakin tinggi, dia akan ada damping factor. Jadi ada kayak kalau kita nggak perhitungkan ini, kita anggap aja udah langsung cut off-nya berapa, dapatnya nanti minus 3 dB turun di sini. Padahal loh, secara teoritis harusnya di sini hitungannya gitu. Kenapa kok 3 dB-nya di sini? Nah, karena ada faktor damping ini. Jadi untuk perhitungannya pun harus dijumlahkan ini. Saya lupa cara ngitungnya. Jadi juga dikalikan 20 log kalikan 2 faktor damping. Jadi nanti dapat berapa cut off sesungguhnya. Atau cut off-nya dia ada di berapa. Jadi bukan lagi di minus 3 dB. Gitu ya. Nanti yang paling gampang sih lihat dari Bode kok. Nah kayak gini ini namanya damping. Dia ada ke atas sedikit, nah baru turun. Nanti kalau kita hanya lihat minus 3 dB, nah kan berarti kan dia udah turun sekitar di sini. Nah, padahal secara teoritis bukan di situ. Nah, ternyata ada faktor dampingnya. Ini kalau misalnya ada multiple elemen. Jadi ini sebenarnya dari transfer function, kalau yang kayak tadi di contoh yang sebelumnya, dari masing-masing blok, dia bahkan di dalamnya ada feedback tersendiri, kemudian baru digabung. Itu sebenarnya termasuk sebagai multiple elemen. Jadi di dalam satu sistem dia ada gabungan beberapa elemen. Ada yang integrator, dia juga diferensiator. Kayak yang di sini tadi dia sudah termasuk multiple elemen. Nah, ini di sini anggap aja ini karena 5 ini konstanta, kan dia ini ya. Nah, yang di sini ada integrator. Kalau yang di sini ini sebenarnya enggak.
Nah, yang kayak gini sudah mulai kompleks. Jadi sudah termasuk combining element. Jadi yang biasa, jadi bentuknya pun ada 2, kemudian loopingnya ada sendiri lagi. Jadi ini termasuk sebagai multiple element gitu ya. Ada constant gain sendiri, kemudian ada diferensiator, ada yang pakai feedback, jadi di dalamnya ada feedback sendiri, kemudian ada yang complex zero, ada faktor dampingnya. Nanti kalau udah pakai faktor damping ini pasti sudah di atas order 2. Kalau order 1 jarang ada damping karena memang nggak ada. Kalau misalnya yang di order 2 itu bisa jadi ada, bisa jadi nggak ada. Nanti tergantung. Lihat, dihitung dulu faktor dampingnya. Kalau lebih dari nilai ketetapan, saya lupa nilainya berapa. Dia berarti tetap cut off-nya ada di minus 3 dB. Kalau faktor dampingnya kurang dari itu, atau lebih dari itu, saya agak lupa, baru harus dihitung lagi cut off-nya ada di berapa. Dia akan bergeser, bukan lagi di minus 3 dB. Gitu ya. Ini mungkin pengantarnya. Ini sebenarnya kalian karena masing-masing mata kuliah saling terkait, jadi sambil ingat-ingat yang di mana, oh ini juga ada perhitungan kayak matematika teknik, ada juga nyambung ke elektronika medis. Nah, itu sambil dikait-kaitkan. Mungkin kalian lebih ingat daripada saya. Nah, itu bisa diterapkan. Mungkin jadi ditarik balik, oh iya kalau misalnya ini teorinya kayak gini. Kayak gitu. Ini ada beberapa contoh juga kalau mau dicoba. Jadi ini sudah mulai lebih riwah. Harus dibaca satu-satu. Ini nanti kalau mau lebih detail, nah ini bisa dibaca ya. Jadi ini sama aja intinya tentang transfer function di dalam suatu sistem. Lihatnya dari Bode plot. Nah, ini sebenarnya ada juga kalau misalnya mau digabungkan sama Fourier transform. Jadi hanya membandingkan aja. Jadi yang hasil dari Fourier kemudian dibandingkan sama nilai realnya dari sistem. Jadi kita dapat outputnya, kemudian kita FFT-kan spektrumnya seperti apa. Nah, kemudian kita taruh sistem ini sebenarnya kayak filter. Jadi kita punya EEG data, kemudian kita FFT-kan, dapatnya seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian kita pengen EEG-nya cuma menampilkan 0 sampai 10 Hz. Jadi sekitar mungkin alfa ya, 8 sampai 12 misalnya. Sisanya kita hilangkan. Nah, kita hilangkan ini kita pakai low pass filter kan ya. Atau high pass filter. Nah, high pass filter ini kita definisikan di dalam transfer function ini. Jadi nanti tinggal dikonvolusikan biasa, V input dikalikan transfer function. Hasilnya kalau di FFT kan dia sudah hilang. Nah, kemudian tinggal kalau mau di IFFT kan jadi bentuk time ya, tinggal ini di IFFT kan. Jadi ini sebenarnya sama kayak filter, tapi dalam bentuk yang transfer function. Sebenarnya kalau misalnya kalian pun pakai yang di toolbox-nya MATLAB, filternya pakai FIR dan bla 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 itu ya. Sebenarnya di dalamnya juga ada transfer function, cuman karena toolbox jadi nggak dikelihatkan. Jadi yang ini benar-benar masih memperlihatkan kalau fungsi filter itu diterapkan di data itu kayak gimana. Ya tinggal dikalikan seperti ini. Transfer function-nya nanti bisa berubah. Kalau mau low pass ya sekian, band pass ya sekian. Nah, nanti masing-masing punya bentuk sendiri gitu ya. Jadi diubah ke bentuk transfer function dulu, baru dikalikan. Gitu. Nanti hasilnya sudah terfilter. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Semoga nggak pusing, jadi bisa dibaca satu-satu lagi. Ini karena waktunya memang terbatas. Satu buku, saya nggak bisa bahas semua satu-satu. Jadi nanti paling nggak kalian dapat konsepnya, itu sudah bagus gitu ya. Jadi ini transfer function, intinya dilihat dari Bode plot. Nah, dari Bode plot itu nanti dilihat frekuensinya, atau kita cari masing-masing kalau misalnya ada suatu sistem bentuknya Bode plot kayak blok-blok kayak gini. Kemudian kita cari transfer function-nya untuk kita tahu output sama outputnya kalau inputnya diketahui gitu. Atau kita pengen tahu
inputnya, kalau outputnya diketahui juga bisa. Jadi tinggal dibalik aja. Jadi intinya ada di transfer function. Jadi dengan transfer function dia sudah bisa merepresentasikan suatu sistem itu kerjanya gimana. Nanti bisa juga diplotkan pakai bode. Jadi oh ya dia kayak low pass ternyata sistem ini kayak gitu. Kita bisa tahu. Gitu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu?